Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Kamila dari Pendidikan Fisika B dengan NIM 130262241. Ini saya akan menjelaskan tentang fisika matematika modeling and its role in learning physics atau pemodelan matematika dan fisika dan perannya dalam pembelajaran fisika. Di sini saya juga untuk memenuhi mata kuliah sistem pembelajaran sains. Nah, yang pertama, matematika dilihat sebagai prasyarat untuk mengerti fisika. Karena matematika berkontribusi dengan baik untuk mengembangkan konsep fisika. Pengembangan, penggambaran, dan pengolahan konsep fisika dengan cara pemodel matematika disebut sebagai fisika matematika modeling. Nah, menurut ilmuwan ternama atau Galileo Galilei menunjukkan bahwa matematika adalah bahasa dari fisika. Fisika matematika modeling digunakan untuk integrasi yang logis dan berstruktur dari matematika. Namun, juga harus diperhitungkan bahwa beberapa studi empiris di bidang pendidikan telah menunjukkan bahwa pengetahuan matematika saja tidak cukup untuk memahami dan mempraktikkan konsep fisika. Karena konsep fisika mempunyai fungsi yang berbeda dibandingkan dengan matematika itu sendiri. Nah, di sini ada teorinya. Kalau ada dua, teori hukum Newton dan untuk menggambarkan fenomena di dunia meso dan teori umum relativitas untuk menggambarkan kuantum untuk berurusan dengan objek di luar fisika klasik. Model teoritis telah dikembangkan dalam ilmu alam, khususnya di fisika, untuk menggambarkan sistem alam dalam ruang dan waktu sebagai mediator antara teori dan sistem alam. Dalam teori-teori seperti Newton dan relativitas, menjadi jelas bahwa model matematika hanya memperoleh maknanya dalam kerangka teoritis fisika dan sebaliknya. Teori yang dikembangkan dalam matematika memiliki efeknya pada persepsi dan interpretasi dunia dari sudut pandang fisika. Nah, selanjutnya, fisikawan harus dapat menggunakan konsep-konsep ini untuk memprediksi hubungan ruang dan waktu tertentu atau keadaan materi atau energi yang diamati untuk menggambarkan atau memprediksi perilaku objek fisik yang diamati secara keseluruhan. Proses penciptaan fisika matematika modeling adalah inti dari metode fisika. Dalam proses pemodelan, formulasi fisika verbal dan tertulis kualitatif konsep dapat menjadi komponen yang penting, seperti yang terjadi dalam proses pembelajaran siswa pada setiap jenjang pendidikan. Nah, model teoritis telah dikembangkan untuk ilmu alam, seperti yang saya bahas di slide sebelumnya. Jika matematika modeling digunakan untuk menggambarkan proses abstrak dipelajari dalam penelitian teoritis eksperimental dalam fisika seperti analisis partikel elementer, prediksi teori medan kuantum atau spektrum baryon, laser dinamika, isolator topologi, dan juga banyak lagi. Nah, selanjutnya ada tentang mengajar fisika. Mengajar fisika melibatkan pemahaman dan pengintegrasian konsep-konsep proses belajar siswa ke dalam pembelajaran fisika untuk merancang kesempatan belajar di sekolah atau di universitas. Menurut Griffith, Kaiser, Bloom, dan Borromeo Ferri, pada tahun 2006, matematis modelan berfungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas dari dunia ekstra matematika. Nah, guru dapat mengajarkan kepada siswanya penggunaan matematika dalam fisika secara tepat di setiap kasus yang merupakan tantangan khusus dalam mengajar fisika. Aspek teknis yang dimaksud adalah aspek-aspek berdasarkan analisis matematika modeling dan physical modeling. Nah, dalam proses ini, NIST pada tahun 2010 berpendapat bahwa menempatkan fokus khusus pada matematisasi dan dicirikan oleh dua subproses. Nah, yang pertama itu ada proses yang terdiri dari penerjemah objek ekstra matematika dan hubungan mereka menjadi objek matematika yang sesuai dengan hubungan mereka. Proses yang kedua terdiri dari pernyataan ekstra matematis yang harus diterjemahkan ke dalam pertanyaan matematika. Nah, selanjutnya ada kemampuan analisis siswa. Siswa harus dimampukan untuk menganalisis tugas fisika sendiri. Untuk tujuan ini, mereka harus menggambarkan masalah yang akan dianalisis dengan kata-kata mereka sendiri dan mengidentifikasi konsep fisika yang sesuai.
Oleh karena itu, tingkat prosedur matematika harus sesuai dengan kemampuan siswa dan alat digital yang digunakan jika sesuai. Nah, jadi siswa harus mengetahui konsep fisika yang dibahas oleh tugas dan guru harus memulai diskusi di kelas untuk mengidentifikasi model matematika yang diperlukan untuk penggambarannya. Guru memimpin diskusi di kelas atau individu atau kelompok dan penelitian literatur menggunakan internet atau media lainnya. Nah, selanjutnya, angka sebagai elemen matematika dasar diperlukan untuk membandingkan dan mengestimasi nilai ukur termasuk satuannya. Dalam fisika, persamaan untuk satuan nilai ukur yang sebenarnya independen sering diintegrasikan ke dalam operasi aljabar masing-masing yang digunakan dalam fungsi atau persamaan. Nah, dalam fisika tidak hanya konsep yang sudah dikembangkan, tapi juga tanda internal, icon, simbol, dan nilai yang membawa makna tertentu. Sebagai validasi, pertama saat menyelesaikan tugas selalu diperlukan kontrol apakah unit telah diubah dengan benar dalam proses solusi. Apakah nilai urutan besaran benar dan seterusnya. Jadi, jika kita mengerjakan satu soal yang perlu diperhatikan adalah satuannya. Apakah satuannya sudah sesuai dengan standar nasional atau masih belum diubah. Nah, selanjutnya ada matematika dalam fisika. Masalah matematika yang dalam fisika pelajaran terjadi dalam bentuk yang lebih intensif karena mengubah persamaannya untuk menyelesaikan suatu tugas biasanya membutuhkan penggunaan simbol matematika, bukan angka. Dikemukakan oleh Torigo dan Grading pada tahun 2011. Untuk menyelesaikan masalah fisika, simbol matematika dalam suatu fungsi atau persamaan harus selalu ada di pikiran bersama dengan makna fisika mereka. Selain itu, dalam fisika, makna fisika matematik dari simbol yang saling terkait. Oleh karena itu, siswa tidak hanya harus mengetahui operasi hitung, tapi juga penting bahwa mereka telah memahami konsep fisika yang diwakili dalam fungsi dan persamaan agar dapat menyelesaikannya. Jadi di dalam fisika, hitungan itu penting, tapi juga penting dalam mempelajari konsep yang dipelajari. Oke, selanjutnya ada fungsi. Fungsi diperlukan untuk menggambarkan hubungan fungsional. Perbedaan sebuah fungsi dan persamaan terdiri dari fakta bahwa suatu fungsi nilai dari satu variabel, misalnya T, diberikan ke variabel lain, misalnya F, T. Himpunan bergantung pada himpunan bilangan asal variabel bebas dan pada fungsi itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi yang digunakan dalam fisika. Itu yang pertama ada fungsi matematika. Yang terpenting yang ditemui siswa dalam fisika pelajaran di tahun-tahun pertama mereka di tingkat menengah pertama adalah proporsionalitas yang diperkenalkan dalam matematika sebagai hubungan linear antara kedua kuantitas numerik. Yang kedua, fungsi lain yang digunakan dalam fisika kadang-kadang sebelum pengenalan mereka dapat mempelajari matematika adalah fungsi kuadrat, fungsi trigonometri, dan fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya, siswa di sekolah menengah harus dapat menerapkan operasi matematika tingkat lanjut seperti diferensiasi dan integrasi dengan fungsi dasar untuk belajar fisika. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran interpretasi yang diusulkan persamaan adalah bahwa siswa bekerja di luar arti dari kondisi simbol-simbol terkait, persamaan, kondisi penerapannya, dan konsep kita terkait. Jadi, dengan mempelajarinya di sekolah menengah, itu akan membantu mereka ketika berada di universitas ketika mempelajari fisika. Nah, selanjutnya, saat menyelesaikan tugas matematika dan fisika harus terkait satu sama lain. Selama pemodelan proses siswa diharapkan bahwa strategi solusi yang digunakan oleh siswa akan tergantung pada pengetahuan mereka tentang matematika dan fisika. Tapi mereka sering bekerja dalam mode matematika atau mode fisik. Ungkapan ini diungkapkan oleh Erikson pada tahun 2006. Nah, selanjutnya ini ada kesulitan siswa dalam mempelajari fisika. Jadi siswa dengan pemahaman yang memadai tentang peran matematika dalam fisika dan kemampuan pemodelan fisika tinggi
menggunakan metode paling sederhana yaitu mengarah pada solusi. Hanya ada sedikit penelitian yang mengkaji kesulitan siswa dalam pemodelan fisika matematika. Untuk memeriksa kesulitan khusus fisika matematik modeling, tugas dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menggunakan rutinitas mereka sebagai prosedur untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya Bagno et al. Pada tahun 2008 pernah mengungkapkan saran untuk penggunaan persamaan di kelas dengan contoh gerak dengan percepatan konstan dan hukum dasar dari dinamika Newton. Nah, selanjutnya ada panduan lembar kerja interpretasi aktivitas persamaan berisi langkah-langkah sebagai berikut yang diungkapkan oleh Bagno et al. Pada tahun 2008. Yang pertama itu ada mengidentifikasi makna fisika dari masing-masing simbol. Yang kedua itu ada memverifikasi bahwa unit di kedua sisi persamaan identik. Yang ketiga itu menjelaskan luas penerapan persamaan. Yang keempat menjelaskan arti komponen persamaan. Yang kelima memvisualisasikan hubungan antara besar-besaran atau komponen-komponen dari suatu persamaan. Yang keenam ada menggali kasus-kasus khusus membatasi kasus atau membatasi kasus. Yang ketujuh ada menjelaskan arti persamaan dengan kata-kata sendiri. Nah, selanjutnya ada hasil dari metode penelitiannya. Kegiatan ini menunjukkan beberapa efek. Menurut Bagno et al. Pada tahun 2008, sebagian besar siswa melaporkan untuk memiliki persyaratan subjektif karena telah memahami topik kegiatan lebih baik, yaitu pengertian hukum gerak dengan percepatan yang konstan. Beberapa juga menyatakan memiliki memperoleh strategi belajar baru bahwa mereka hanya akan menerapkan metode untuk memahami persamaan yang lainnya. Hanya beberapa siswa yang menyatakan tidak belajar apa-apa dari ini. Jadi dari metode yang dapat kita lakukan itu bisa dibilang metodenya berhasil sukses. Nah, selanjutnya itu ada peran guru. Dalam kasus pengajaran konsep fisika, fokus pertama harus pada pemahaman konseptual. Guru harus mendorong siswa untuk memulai dari sebuah proses dalam fisika dan memberikan siswa penjelasan. Guru yang baik adalah guru yang membimbing dan mengarahkan siswanya dengan pertanyaan, mengidentifikasi konsep-konsep fisika terkait, dan mendiskusikan implikasi matematis. Nah, pendekatan terancang milik Zavala pada tahun 2019 menghindari akan prosedur rutin terlalu cepat dan membantu siswa untuk mendekati, menawarkan konsep fisika secara bertahap dan disesuaikan dengan proses pembelajaran individu. Ini juga diungkapkan oleh Bagno et al. Pada tahun 2019. Ini ada info tambahan menurut Galili pada tahun 2018. Modelan fisika matematika membutuhkan pemahaman konsep fisika serta kemampuan matematika. Kesimpulannya adalah pengajaran itu, modelan fisika matematika secara eksplisit dalam fisika di sekolah memberikan kontribusi untuk mencapai literasi sains dan pembelajaran yang bermakna. Nah, jika guru fisika melihat unsur matematika dan bentuk representasi secara detail, mereka harus menemukan matematika itu operasi sendiri telah memasukkan makna fisika yang berbeda. Kapan mengerjakan tugas fisika dengan metode matematis, peserta didik harus menempuh semua itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan menghubungkan dengan cepat. Oke, saya rasa cukup presentasi saya tentang mathematical physics modeling. Thanks for the attention. Maaf jika ada kesalahan. Bisa saya ulangi untuk diri saya, nama saya Naswa Kamila dengan NIM 13026224041. Prodi Pendidikan Fisika kelas B Universitas Negeri Jakarta. Untuk media sosial sudah saya cantumkan. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.